Yang pertama, di bab yang pertama ini saya sampaikan ada dua hal yang sangat utama. Dua hal yang sangat utama, kata Nabi SAW, beliau bersabda, khoslatani la syai'ah afdolu minhuma. Ada dua perkara yang tidak bisa diungguli keutamaannya oleh yang lain. Ada dua perkara yang tidak bisa diungguli keutamaannya oleh yang lain. Yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah, dan yang keduanya wal fat'u lil muslimin. Yang keduanya adalah memberi manfaat kepada kaum muslimin. Kita milai nggih? Atau pun cekap niki, pun penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal mu'minuna al-muttaqun, haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ibu-ibu jamaah Al-Ikhlas yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan sore hari ini di suasana yang sumuk nggih. Nanti sumuk patos keringet. Biasanya patos keringet pun mboten usah patos keringet. Niki pun modal ya Mbak niki. Alhamdulillah kita masih diberi berbagai macam nikmat oleh Allah, antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita semua bisa berkumpul lagi setelah sekian lama kita vakum gitu ya, disubuhkan dengan turbo dengan ya, mungkin 5 pertemuan mungkin ya tidak ada pertemuan. Mudah-mudahan semuanya lancar saja, tidak ada masalah ya Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan di sore hari ini, di perdana ini nanti membuat kita lebih istiqomah lagi, lebih giat lagi dalam rangka tawasobil haq, saling mengingatkan kepada kebaikan. Wabil khusus lagi kita membuat majelis ini tidak lain dan tidak bukan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ridha Allah senantiasa menyertai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir. Ibu-ibu sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah menyelesaikan satu kitab, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Dan sekarang sore hari ini saya membawa kitab yang ditulis oleh ulama dari Indonesia, dari Banten, dari kampung Tanara, di sebuah desa kecil namanya Tirtayasa, Kabupaten Serang. Beliau lahir pada tahun 1815 Masehi. Nama beliau adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, kitabnya ini
namanya Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad, nasihat pilihan. Nasihat pilihan untuk menjadi santun dan menjadi bijak gitu nih. Nah, mudah-mudahan nanti ini tipis hadisnya. Ini semuanya hadis dan nasihat-nasihat. Gitu. Isinya nasihat-nasihat. Nah, mudah-mudahan karena kita itu kan butuh nasihat. Gitu. Jadi ya yang nasihati biar Rasul sama sahabat dan para ulama. Gitu. Saya hanya membacakan saja ini sebagai tawasul haq untuk diri saya sendiri dan untuk jamaah sekalian. Yang pertama, di bab yang pertama ini saya sampaikan ada dua hal yang sangat utama. Dua hal yang sangat utama kata Nabi SAW, beliau bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tidak bisa diungguli keutamaannya oleh yang lain. Ada dua perkara yang tidak bisa diungguli keutamaannya oleh yang lain. Yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah, dan yang keduanya wal fat'u lil muslimin. Yang keduanya adalah memberi manfaat kepada kaum muslimin. Jadi ada dua perkara yang tidak bisa diungguli keutamaannya. Beriman kepada Allah. Insya Allah kita beriman kepada Allah. Insya Allah. Bagi yakin kita. Terus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Monggo ibu. Monggo ibu. Beri ibu. Apa wajeng ping pojok. Beri mawon Bu. Ampun, ampun beri mawon. Kita lajengaken. Jadi ada dua perkara yang tidak bisa diungguli keutamaannya oleh yang lain. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Kita insya Allah sudah beriman kepada Allah. Tinggal menjaga. Kita tahu bahwa keimanan itu kadang surut, kadang naik, gitu ya. Yang namanya iman itu kadang surut, kadang naik. Nek pas lagi naik, wis sergepe ngedapi pokoknya, ngedapi tenan pokoknya, jenggelek langsung tasbih gitu ya. Sing dicekel gitu, jenggelek langsung tasbih, goleki rukoh gitu. Mau kena, tapi nek keset, HP sing dikekepi gitu. Gitu lagi keset ya wis kono gitu ya. Nah, ini yang perlu kita jaga. Bagaimana iman kita itu biar tetap stabil dalam keadaan apapun. Gitu ya, dalam keadaan apapun iman kita harus tetap stabil. Ya terutama kalau lagi naik nulis enggak gumun itu, tapi kalau lagi pas surut ini yang mesti kita jaga. Ya jangan sampai surutnya ya surut ora apa-apa, tapi jangan sampai surut banget gitu ya. Jangan sampai sampai ke dasar banget gitu ya. Ya surutnya ya surut lumrah gitu ya. Bahasanya lumrah, wong aras-arasen itu lumrah, ngoten nggih. Kadang kita itu ya kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ibadah. Ya lumrah ono kesel itu lumrah. Jadi keselnya itu kesel karena ibadah gitu nih. Makanya jangan sampai kita itu dalam keseharian kita, aktivitas apapun itu jangan sampai lupa niatnya. Niatnya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat kerja ya niatnya mencari ridho Allah. Gitu. Masak dan sebagainya pokoknya. Bahkan sampai tidur. Sampai tidur aja kita niatnya ya mencari ridho Allah. Karena memang amalan hari ini itu amalan yang paling yang paling utama. Akhir zaman itu tidur termasuknya diantaranya. Jadi turu guys malah lebih HP timbangannya melek malah ngene wae gitu ya. Sing didelok pirang-pirang gitu ya. Tapi mulai turu wis ampuh gitu ya. Dan tidur itu adalah kenikmatan.
Tidur itu nikmat. Jadi orang hidup itu ternyata yang paling nikmat itu adalah tidur. Nikmat tenan itu. Saged sare niku masya Allah tenan. Karena dengan tidur itu lupa semuanya persoalan lu, Pak, gitu ya. Perkara mau turu ngimpine macam-macam doyak sapa gitu ya. Ora masalah gitu. Yang penting iso turu gitu ya. Tapi kita bayangkan uang banyak, rumah besar iso turu. Pusing, Bu, tenan. Iya. Ora iso turu, ora iso turu. Bolak-balik ora iso turu. Akhirnya tuku obat tidur. Tuku obat tidur ora iso turu nih. Dosisnya dinaikkan. Mbok iso turu bablas gitu ya. Iso turu ora tangi-tangi, bingung sing sehat. Jadi itu termasuk. Makanya kalau mau tidur itu ya Nabi mengajarkan kita itu kalau tidur itu sebelum tidur suruh sholat 2 rakaat. Ya, suruh berdoa, suruh istighfar, minta ampun atas kesalahan-kesalahan kita satu hari itu, terus kemudian memintakan ampun orang-orang yang berbuat salah kepada kita kalau ada gitu. Kalau yang berinteraksi dengan orang banyak kan kadang-kadang nggak sengaja meletus gitu ya, dari kalimat atau dari tindakan yang atau ada orang yang tanpa sengaja menyakiti kita, menyinggung perasaan kita, itu dimaafkan. Nah, kita tidur gitu ya. Jadi seperti itu sunahnya kalau kita mau tidur itu. Sholat dulu, kemudian dalam keadaan bersih, wudu gitu ya, punya wudu. Jadi kita jaga iman kita. Kemudian yang kedua adalah memberi manfaat kepada sesama muslim. Wa naf'u lil muslimin, memberi manfaat kepada sesama muslim. Memberi manfaat kepada sesama muslim ini bisa dengan macam-macam. Bisa dengan ucapan, bisa dengan kekuasaan, gitu ya. Bisa dengan harta benda, ya, maupun dengan tenaga. Gitu. Jadi iya macam-macam ucapan. Kalau orang kan ada orang yang ketika kita itu berucap itu orang merasa senang kan ya ada. Ya ucapan kita tentunya ucapan yang tidak menyakitkan gitu ya. Ucapan-ucapan sing enak, ucapan-ucapan sing menyanjung gitu ya. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hormat gitu. Itu kan juga termasuk manfaat untuk orang lain. Kemudian kekuasaan, kalau kita punya kekuasaan ya bagaimana supaya memberi manfaat kepada orang-orang yang dipimpinnya gitu. Jadi tidak semena-mena. Kemudian dengan harta benda. Nah, kalau kita punya harta benda yang sekiranya bisa disedekahkan, bisa disedekahkan, diinfakkan, diberikan manfaat kepada orang lain, atau tenaga membantu kalau ada orang yang butuh bantuan kita bantu. Ini adalah perkara yang yang tidak bisa diungguli keutamaannya oleh yang lain. Gitu. Memberi manfaat kepada sesama muslim. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, man asbaha layan widzulma ala ahadin ihfirlahu ma jana wa man asbaha yanwi nusrata al-mudlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajati mabrurah. Ini luar biasa nih. Barang siapa berada pada pagi hari tanpa bermaksud mendolimi seorang pun, maka dosa-dosanya diampuni. Nah, di pagi hari itu tangi nih, pagi hari itu tangi, niatnya aku dino iki ora rek ndolimi wong liya. Wis bismillah gitu ya. Itu diampuni dosanya. Maka diampuni dosanya. Dan barang siapa berada pada pagi hari dan berniat untuk menolong orang yang teraniaya serta memenuhi keperluan orang Islam, maka ia mendapat pahala seperti pahala hajatin mabrurah.
haji mabrur gitu ya. Ora usah haji gitu ya. Karena haji itu bukan perkara ketune si putih, bukan. Haji mabrur itu adalah hati. Bukan pergi terus ke Mekah 40 hari kemudian pulang terus ketune jadi putih juga haji itu. Disematkan namanya Haji Bambang Sairin Hasim. Itu bukan itu. Haji itu urusan hati. Gitu. Bagaimana nanti orang itu ketika setelah haji itu hatinya menjadi baik. Gitu. Jadi karena haji mabrur itu bukan orang yang datang ke sana, gitu. Bisa diraih dengan yang lain, gitu ya. Orang yang tidak mampu berhaji secara fisik, gitu ya. Ini cukup kalau dalam keterangan hadis ini cukup ini. Barang siapa pada pagi hari berniat untuk menolong orang yang teraniaya serta memenuhi keperluan orang Islam, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala haji mabrur. Ya cukup itu. Tapi ya ini sulit. Ini sulit kayak gini juga sulit gitu. Karena apa ya? Menolong orang yang teraniaya. Hari ini orang yang teraniaya lain golek iyo gimana Bu? Orang yang golek kudu kae ning lore Masjid Agung ngono kae teraniaya apa karena konsekuensi dari perbuatannya gitu ya. Beda lagi gitu ya. Terus kemudian keperluan orang Islam, keperluan orang, membantu keperluan orang. Kan ya macam-macam. Nah, kebutuhan saya butuh mobil ya gitu ditulungi waduh. Mas sampean butuhin apa? Aku lho sing butuh mobil nih kali rumah. Wah, tinggal pun kalau diseget nolong ya mahal memang gitu ya. Ya tentu ada kebutuhan-kebutuhan yang lain lah gitu ya, yang sifatnya ya apa namanya ya bisa menolong orang tersebut gitu. Tapi ya itu tadi diukur dari situlah kemudian kita itu ya kalau pagi hari itu ya niatnya itu nggak ada niat yang lain. Pokoknya yang pertama jangan punya niat mendolimi orang. Ya, bahkan pernah saya sampaikan kalau orang itu tidur kok dia itu masih punya beban entah dendam entah apa dengan orang lain itu kalau bisa dihilangkan dulu baru tidur. Iya, karena nanti repot itu tidur membawa masalah. Nanti bangun tidur dia akan memikirkan masalah. Jadi hidupnya itu penuh masalah tuh sehari itu. Ya kan repot gitu nih. Nah, kita semuanya mesti mengalami lah kayak gitu. Yang namanya masalah kan nggak bisa lepas dari kita karena kita manusia itu ya penuh masalah. Selagi masih hidup itu penuh masalah gitu ya. Masalah itu tentu ada. Tapi bagaimana kita itu ya mengatasi masalah itu gitu ya. Mengatasi masalah tanpa masalah ya pegadaian ini. Iku pegadaian. Uripe pegadaian. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, ini ada hadis Nabi juga yang kedua, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Amal yang paling utama adalah menyenangkan hati orang mukmin dengan cara menghilangkan kelaparan dan kesusahan atau melunasi utangnya. Ada dua perkara yang sangat kotor dan keji, yaitu menyekutukan Allah dan menimbulkan kemudaratan bagi kaum muslim. Ya, gitu. Nyaur kayak utang gitu. Gitu. Ya, jadi apa? Iya, manusia yang paling dicintai oleh Allah itu manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Di antaranya adalah amal yang paling utama adalah menyenangkan hati orang mukmin dengan cara apa? Menghilangkan kelaparan dan kesusahan atau melunasi utangnya. Gitu. Wah, ini utangnya jangan. Utangnya jangan gitu ya. Nah, itu jadi iya. Artinya kalau kita
minjemi. Itu memang minjemi kayak pegadaian nggak tuh? Mengatasi masalah. Apa masalah? Iya. Ya, ternyata ya yang namanya amal soleh itu ya, gampang-gampang susah gitu ya. Gampang-gampang susah. Kayaknya gampang tuh nyeneng kayak hatine wong mukmin itu gampang, tapi ada caranya. Caranya tuh ngilangke lapar, ngilangke kesusahan, terus kemudian ngelunasi utang. Ngelunasi utang. Sinten sing ngajeng ngelunasi utang iku lho. Gitu ya. Wah, kalau gitu ya. Ya, sekedar bantu, ya itu sudah alhamdulillah ya. Ya paling tidak apa namanya kita itu jadi orang itu ya jangan pelit lah, gitu ya. Apa kalau di surat Al-Imran ayat 133 ya itu ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin itu. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Jadi orang-orang yang bertakwa itu cirinya dia senantiasa menginfakkan hartanya itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit gitu. Jadi ya berinfaklah meskipun dalam keadaan sempit. Ya, infak itu ya kalau kita mampunya banyak ya banyak, kalau mampunya sedikit ya sedikit, karena ibadah itu adalah mastata'tum, apa namanya, sesuai kemampuan gitu. Yang wajib saja kayak sholat aja disuruh semampunya. Mampunya duduk ya duduk. Kalau nggak bisa berdiri duduk, kalau nggak bisa duduk tiduran. Gitu. Jadi ya mastata'tum betul semampunya. Nggak hafal surat yang panjang-panjang, yang pendek-pendek aja. Sing pendek-pendek kok ya ora apa, ya Al-Fatihah wae gitu. Sing gampang aja gitu ya. Yang penting kewajiban itu terpenuhi. Gitu ya. Jangan sampai kita aku jeneng ora iso ngadeg kok ya. Anek ruku ki ting cerunut kabeh gitu ya. Tak ora salat wae gitu. Itu malah jadi salah gitu ya. Mulai jagung koyone kok ora mantep gitu ya. Pemeneh turu. Nanti kayak gitu kan jadi repot nanti. Jadi memang ya ibadah itu mastata'tum. Semampu kita gitu. Kalau begitu pun juga sedekah, infak, ya semampu kita. Walaupun ning dompet kita itu oke deretan abang-abang pecisan kabeh itu ya, pecisan kabeh sing ditoko sing golok gitu ya. Ora urusan gitu ya, ini sak mastata'tum. Gitu ya. Golok ae. Walaupun sing pecisan gitu, kudune kan sing mlebu masjid wong sing pecisan. Ora wong sing nggo golok. Iki oke sing mlebu masjid wong nggo golok kabeh gitu. Kudune sing pecisan malah sing nggo golok sing mlebu masjid. Ya itu enggak apa-apa, tapi masa toh jangan disengaja gitu. Wah, iki jenenge mana iman ya iki ya. Ya kalau sing pecisan loro iki lepo ngono guys. Lapo gitu ya. Tapi ya apa namanya itu tadi. Jangan sampai kita berinfak tapi grundel. Gelo aku mau kayak gitu ya. Ono sing pecisan siji sing golok siji. Lari keliru sing leboke. Kene kalau ndlenger wis ngono dikumpul-kumpul leboke ngono. Jebulane tekan ngono, sing goloke sing ketinggalan. Wah, ini tiwas kita leboke. Gelo gitu ya. Ya diatur lah gitu kalau memang mau dimasukkan yang golok ya disiapkan betul kantongnya aja 3 ya disimpan sing sebelah mana gitu ya, sing pecisan sebelah kiri sing golok sebelah kanan, engko sing dirokok sing kanan ben ora gelo, aja dicampur. Nek dicampur mesti gelo, karena umumnya kita itu kalau infak itu mesti ditutupi, leboke ini ditutupi barang gitu kan. Nyati infaknya teko infaknya pun ngono. Orane doro-doro iki sampean kok ora ner karo. Karena ya infak itu karena sudah termindset kalau infak itu tangan kanan memberi, yang kiri nggak boleh tahu. Karena kan sudah seperti itu ya, termindset dalam diri kita. Ya kalau infaknya pasir, watu, masa ndak harus ngerti wong-wong kan kudu ngerti kan gitu ya. Ya nggak apa, tergantung pada
niat kita saja. Jadi itu ibu-ibu sekalian, ini perdana kita di Nasoihul Ibad. Mudah-mudahan nanti selanjutnya kita akan terus membahas ini, karena ini betul-betul nasihat ini. Nanti 2 perintah Nabi, 3 perintah Nabi, 4 sampai dengan 10. Nanti ada 10 nasihat Nabi itu apa saja. Ini asik nih ngaji ini, ibu-ibu sekalian gitu ya. Maka ya kalau bisa berangkat terus gitu ya. Kalau bisa berangkat terus, sehat terus gitu gitu ya. Keluarga Samawa, sama-sama membaca WA tadi. Ya. Sama-sama. Baik ibu-ibu sekalian, kita sudahi di kitab Nasoihul Ibad ini. Kita buka Al-Quran kita. Kita sepakati nih mau kembali ke bacaan awal atau mau surat yang lain. Kita lanjutkan ya. Mau diteruskan? Oh, diteruskan, alhamdulillah. Ini wong dereng 1 juz to niki? Nggih. 110 apa 100 to? 102 Pak. 102. Boten 106. 106. Oh ya 106 mboten apa. 106 nggih. Nggih, manansah. Manansah sudah. Nggih. 19 toh? Iki 100 Sampai sana. Ya, kita mulai dari 106 nggih. 106 biar satu muka itu. Juz 1, kasih juz 1 Bu. Masih juz 1. Nggih, manansah min ayatin aw nunsiha ngoten nggih. Monggo ta'awud sareng-sareng monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha ya'ti bi khairim minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Go. Na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Wa ma lakum min dunillahi am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil.
wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus salata wa atus zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Waqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Saking setunggal bergilir gitu, bergilir saja toh napa wajeng langsung bergilir nggih enak ya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna allaha ala kulli syai'in qadir.
Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Watta kasirun min ahlil kitabi la yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaro hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lam yadkhula jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ampun. Mulai lagi. Ini sih tadi 1, 2, 3, 4 orang 1, 2, 3, 4 ya. Jumpa paling-paling sih. Oke. Monggo berarti manansah. Manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli shay'in qadir. Bisa. Monggo bisa. Alam ta'lam monggo. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulku samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Waliyyu min dunillahi saking wa malakum min dunillahi niku minne di waos miu ngoten lillahi miu ngoten Musa min qabl wa may yatabad dalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil nggih sampun sabil monggo sareng-sareng fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Faman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dilanjut nggih, Bu nggih. Dilanjut niku kasih kirang 10 menit nggih. Sak halaman iki lah. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qawlihim. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qawlihim. Wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Wa man azlamu mimman ayyudkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah.
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا آيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. Ibu-ibu sekalian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.